Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyajikan kepada kita gambaran indah tentang surga yang sangat mulia yang disebut Jannatul Ma'wa. Surga tempat tinggal yang dikenal dengan Jannatul Ma'wa terletak di sekitar Sidratul Muntaha. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Jannatul Ma'wa bukan sekadar surga biasa, melainkan surga yang mempunyai kedekatan istimewa dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatul Ma'wa merupakan tujuan akhir bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kenikmatan dan keindahan yang disediakan di Jannatul Ma'wa. Surga ini penuh dengan segala macam kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, buah-buahan yang nikmat, taman yang hijau, dan berbagai kenikmatan lainnya yang menjadi puncak kebahagiaan bagi penghuninya. Lalu untuk siapakah Jannatul Ma'wa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu, maka Allah akan menghidupkannya kembali. Ia akan melawan lagi dan minta dipuaskan hawa nafsunya, serta menikmati perkara-perkara yang haram dan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, kamu masih perlu berjuang lagi dan mengawasi diri kamu itu. Dengan demikian, balasan akan dituliskan untukmu dalam setiap kali kamu berjuang. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil atau perang melawan orang-orang kafir dan masuk kepada jihad yang besar atau melawan hawa nafsu. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tiada putus-putusnya, berjuang melawan kehendak dan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Sahabat kalam surga rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya supaya menyembah Dia saja. Ini memerlukan perlawanan terhadap ego atau diri beserta kehendak dan kemauannya yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perjuangan itu selalu ada sampai datang ajal. Jika ada pertanyaan, bagaimana Nabi bisa kurang berkhidmat kepada Allah
sedangkan ia tidak mempunyai keinginan dan melulu hawa nafsu badaniyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Sahabat kalam surga rahimakumullah, jawabannya ialah bahwa Allah menyatakan ini kepada Rasulnya dimaksudkan untuk mengiyakan atau menekankan perkara ini agar menjadi ikutan bagi seluruh umatnya di sepanjang masa. Allah yang Maha Agung memberikan kekuasaan kepada Rasulnya untuk mengontrol dirinya dan tidak bersusah payah lagi beliau melawan diri atau egonya sendiri. Dan ini membedakan beliau dengan para pengikutnya. Apabila si mukmin terus berjuang melawan dirinya sampai akhir hayatnya, maka Allah akan memberinya surga sebagaimana firman-Nya, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Sahabat kalam surga rahimakumullah, apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam surga itu, maka jadilah surga itu sebagai tempat beristirahatnya yang kekal dan abadi. Ia tidak akan dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia lagi. Dari masa ke masa semakin bertambah banyak dan baiklah karunia Allah yang diterimanya. Ini juga kekal dan tiada putus-putusnya, sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini dengan tiada henti-hentinya. Tetapi orang-orang yang kafir dan munafik serta orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan mereka terhadap dunia ini, mereka mengikuti iblis dan setan, bercampur baur dengan berbagai kekufuran dan syirik, dan bergelimang dosa dan noda, sampai nyawa mereka bercerai dengan badan mereka tanpa masuk Islam dan bertobat, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan siksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Sahabat kalam surga rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan neraka sebagai tempat tinggal mereka. Di situ kulit, tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian kulit, tulang dan daging mereka itu akan diganti dengan yang baru yang akan dibakar lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima."
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Sahabat kalam surga rahimakumullah, Allah berbuat demikian itu lantaran mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri dan dengan keinginan mereka terhadap dunia di dalam perkara berbuat dosa. Oleh karena itu, kulit dan daging mereka terus-menerus hangus terbakar, kemudian diganti dengan yang baru. Setelah itu dibakar lagi dan diganti lagi dengan yang baru. Demikianlah, dengan tidak ada putus-putusnya, mereka senantiasa berada dalam azab dan siksa yang pedih. Sebaliknya, para penghuni surga senantiasa menikmati karunia Allah yang baru, terus berganti baru dan bertambah-tambah dengan tidak ada putus-putusnya. Dengan demikian, mereka pun selalu bertambah syukur atas karunia Allah itu. Inilah balasan yang mereka dapati dari hasil perjuangannya yang tiada henti-hentinya di dunia dahulu, ketika mereka melawan kehendak dan keinginan hawa nafsu angkara murka mereka agar bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya kurang lebih, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah ladang bagi kehidupan akhirat. Demikianlah sahabat sekalian, hal yang perlu kita laksanakan untuk menggapai Jannatul Ma'wa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan kekuatan untuk terus bisa melawan hawa nafsu kita agar kita semua dapat menggapai Jannatul Ma'wa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.